Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi di Masjid Al-Fajri. Salawat dan juga salam tentunya kita senantiasa hadiahkan dan curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena suasana masih suasana tahun baru Hijriah, maka malam ini kita akan merenung sejenak untuk mengambil ibrah dan pelajaran dari bergantinya tahun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bergantinya tahun secara usia berarti bertambahlah usia kita, tetapi secara umur maka berkuranglah umur kita. Tetapi banyak orang yang tidak memahami bahwa setiap pergantian tahun itu hakikatnya mengurangi usia, sehingga mereka tidak paham bahwa dia telah dekat usianya, maknanya sudah dekat akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dari sini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, seorang turjumanul Quran atau seorang yang pakar dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah aku menyesal akan sesuatu daripada penyesalanku atas satu hari yang terbit matahari di situ, sementara berkurang ajalku dan tidak pernah menambah amalanku. Lihat bagaimana Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, tidak ada sesuatu yang aku sesali daripada satu hari yang matahari terbit di situ, makin berkuranglah usiaku atau ajalku, sementara tidak bertambah pula amalanku. Itulah para sahabat Nabi SAW menjadikan waktu itu penting bagi mereka. Bahkan dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashaddu minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, aku mendapati sebuah kaum. Hasan Al-Basri seorang tabi'in. Berarti yang dimaksud kaum di sini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapatkan sebuah kaum, maksudnya para sahabat, yang terhadap waktu-waktu mereka sangat bermanfaat dibandingkan semangat mereka mencari dirham-dirham dan dinar-dinar.
Artinya para sahabat Nabi SAW menghabiskan umur mereka, usia mereka dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita hari ini menghabiskan waktu hanya untuk mencari uang. Begitulah para sahabat Nabi. Kita lihat hari ini coba orang cari uang itu. Wah, pontang-panting enggak jelas kan gitu. Pagi dah bangun, ayam aja belum bangun. Nanti sore itu dah balik tu kan, dah lelah letih. Sebelum tidur mikir besok mau kerja apa kan gitu. Besoknya bangun gitu lagi. Tidak terpikir bagaimana solat dia sudah benar atau tidak, solat atau tidak pun tidak terpikir itu. Lah dulu para sahabat Nabi SAW menghabiskan waktu-waktu mereka untuk beribadah itu seperti orang sekarang menyibukkan diri untuk mencari dunia. Ini yang ngomong siapa? Hasan Al-Basri. Di zaman tabi'in yang ngomong gini. Harusnya ucapan Hasan Al-Basri ini cocok pada hari ini. Kalau di zaman itu saja orang yang semangat mencari dinar dan dirham mengalahkan ibadah-ibadah, bagaimana hari ini? Begitulah ulama salaf mengajarkan kepada kita agar jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Lianna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah wal mautu yaqta'uka 'anid dunya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dibandingkan orang meninggal. Karena orang yang menyia-nyiakan waktu itu akan terputus dirimu dari Allah dan dari kehidupan akhirat. Tapi orang yang meninggal, orang yang mati itu hanya terputus dari dunia saja. Begitulah ulama salaf. Makanya kenapa kalau kita melihat ada 4 perkara yang harus antum pahami, kenapa waktu itu begitu penting bagi seorang mukmin. Pertama, karena Al-Quranul Karim menjadikan waktu itu selalu dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal laili idza yaghsha, demi malam. Wan nahari, demi siang. Wad duha, demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal asri, demi waktu asar. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu punya keistimewaan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Artinya ketika Allah bersumpah dengan waktu, maknanya waktu itu sangat istimewa di hadapan Allah. Yang kedua, Nabi SAW mengingatkan bahwa waktu itu sebuah nikmat yang harus disyukuri dan dijaga. Sehingga Nabi SAW sampai mewanti-wanti dalam sabdanya, ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas. 2 nikmat kata Rasul yang suka dilupakan kebanyakan manusia. Kemudian Rasul mengatakan as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Waktu Rasul menyebutkan nikmat. Karena waktu adalah sebuah nikmat, berarti mensyukuri waktu berarti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya waktu itu sangat istimewa di mata Nabi SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang kafir, karena orang-orang kafir itu mereka akan mengalami penyesalan kelak pada hari kiamat, karena ketika di dunia mereka sia-siakan waktunya. Maka mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb, keluarkan kami dari kehidupan ini, kembalikan kami ke dunia katanya, sesaat saja, supaya kita bisa beramal saleh dari amal-amal yang dulu pernah kami tinggalkan. Lihat jawaban Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar.
Kata Allah, bukankah aku sudah kasih usia panjang? Kemana saja kamu maksudnya begitu? Bukankah aku telah memberikan usia panjang kepada kalian? Kenapa kalian tidak mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'akumun nadhir, padahal pemberi peringatan sudah sampai kepada kalian. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyalahkan orang-orang kafir karena kelalaian mereka di dunia dan mengingatkan soal waktu. Bukankah aku sudah kasih waktu sama kamu? Ya. Kemudian yang terakhir, bahwa waktu ini adalah akan ditanya di hadapan Allah. Setiap hembusan nafas kita itu akan ditanya. Nabi SAW sampai mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba'. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam sampai menginjak titian sirat, sampai ditanya 4 perkara. Semua bicara waktu. Pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, kemana kau habiskan. Umur bicara waktu. Yang kedua, wa an syababihi fi ma'abla, masa mudamu, kemana kau lampiaskan. Masa muda bicara tentang waktu. Kemudian wa an ilmihi fi ma'amila fi, tentang ilmu, sudahkah kau amalkan. Mencari ilmu butuh waktu, mengamalkannya pun butuh waktu. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, dan hartanya kemana kau dapat, dari mana kau dapat, kemana pula kau belanjakan. Mencari harta butuh waktu, ikhwan, dan membelanjakan pun butuh waktu. Artinya bahwa 4 perkara ini bicara soal waktu, dan 4-4-nya akan ditanya. Ditanya di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Masalahnya, ikhwan, kalau kita cerita tentang waktu, ada 4 perkara juga yang harus antum pahami. Pertama, waktu itu qasir. Waktu itu teramat sangat pendek bagi kita. Memang kalau kita melihat sejarah dari zaman Adam diturunkan ke bumi sampai hari ini akan terjadi kiamat. Kita bicara tentang umur dunia, akan ada kiamatnya. Artinya dunia ini fana. Tetapi dunia yang fana, yang pendek ini, yang ada batasnya ini, akan lebih pendek lagi kalau seandainya dihitung dengan umur manusia. Kalau seandainya di antara kita di usia 30 tahun meninggal dunia, ya dunia bagi dia 30 tahun sajalah. Kalau di antara kita di usia 40 tahun meninggal, ya dunia bagi dia 40 tahun saja. Atau boleh jadi mungkin agak panjang sedikit lah. Di usia 70 tahun dia meninggal, ya dunia hanya 70 tahun saja. Yang kasihan itu yang baru brojol kemudian mati, nggak sempat menghirup dunia tuh. Ya dunia bagi dia segitu saja, kan begitu. Maknanya dunia ini qasir. Waktu itu pendek, nggak terasa waktu itu kan. Cobalah antum merasakan hari ini. Dulu saya masih ingat kecil-kecil dulu kan, rasanya lama waktu itu. Lama kali kan waktu dari pagi ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib itu lama kali kan. Sekarang ini subhanallah, tahu-tahu zuhur. Habis duhur mau tidur-tidur sebentar, azan asar pula. Sudah azan asar lagi duduk-duduk, maghrib pula, dah malam isya gitu ya. Cepat sekarang ini. Dulu rasanya belum menikah, sekarang pula sudah punya istri, punya anak, punya cucu, dan ngaca uban semua. Dari sini menunjukkan bahwa waktu itu pendek dan mendekati kiamat itu makin cepat, ya. Kemudian yang kedua yang harus dipahami, selain waktu itu adalah sesuatu yang pendek bagi manusia, di mana akan bergerak dengan cepat, bahwa waktu juga yang kusu atau yang qadisarian juga berjalan dengan sangat cepat sekali. Sudah pendek, cepat. Ya. Kemudian yang lebih parah lagi adalah annal waqta la yaud.
Dan waktu yang sudah berlalu tidak mungkin kembali, itu masalahnya. Sudah pendek, pertama, kedua cepat, ketiga tidak bisa pula diputar lagi. Makanya ada seorang penyair Arab mengatakan, laitas syabab ya'udu yauman. Nanti seseorang yang kemudian sudah tua, dia berangan-angan ingin muda kembali. Mustahil lah orang ingin muda kembali. Makanya ada dua perkara yang sangat ditakuti manusia itu. Satu, kematian, dan dua, ketuaan biasanya. Padahal Buya Hamka mengatakan bahwa orang yang takut kematian itu adalah kebodohan. Karena setakut-takutnya orang akan kematian itu pasti dia mati. Bagaimanapun antum takut kematian, pasti antum mati. Karena kematian itu kan tidak melihat orang, ikhwan. Kematian itu tidak melihat orang. Kematian itu akan menyasar kepada siapa saja. Apakah anda seorang pejabat, apakah anda orang kaya, apakah anda orang sehat, apakah anda orang muda, semua sama. Kematian itu semua, anak bayi aja bisa mati. Jadi tidak perlu ditakutkan kematian itu, pasti kita akan mati. Walaupun kan kita hanya sekedar antrian mati saja. Kemarin si Anu, sekarang tak tahu hari ini. Malam ini tak tahu pula siapa kan itu. Kan tidak ada yang tahu kematian itu. Siapa yang tahu kematian, ikhwan? Tidak ada. Karena ulama mengatakan bahwa kematian itu adalah sirrullahi azza wa jal, rahasia Allah. Kematian itu rahasia Allah. Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita persiapan. Sebab kalau seandainya kematian itu ada pemberitaan, ada pemberitahuan, ya ada enaknya ada tidak kan gitu. Enaknya apa? Persiapan lah antum kan itu. Kalau umpamanya antum ditakdirkan sudah tahu nih, usia antum 60, sekarang sudah 40, kan masih ada lah kan gitu 20 tahun antum bisa persiapan tuh. Tak enaknya ini kalau seandainya usia antum 59 9 bulan, sementara jatahnya 60 tuh. Itu yang was-was tuh. Besok mati saya, besok mati. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Artinya bahwa kematian sesuatu yang sangat ditakutkan. Yang kedua, tua. Banyak orang yang takut dengan ketuaan biasanya. Makanya ada istilah anak muda tua-tua keladi kan itu ya. Tua itu makin jadi dia. 70 tahun pun masih disemir warna hitam aja. Lupa deh kalau sudah tua itu kan. Bertingkah pula itu orang tua tuh. Ya, karena dia takut kalau dia tua mendekati kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Jadi waktu itu tidak mungkin kembali. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang kemarin sudah tidak mungkin kita kembali. Yang akan datang belum tentu juga kita akan dapati. Berarti yang ada kesempatanlah waktu yang sekarang kita lalui katanya. Kalau yang kemarin mustahil lah kita akan kembali. Yang akan datang pun belum tentu kita dapati. Sekarang ini yang kita lalui. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian yang terakhir, ingat, waktu bagi seorang mukmin aghla minadz zahab, haruslah dijadikan lebih mahal dibandingkan emas dan perak. Seperti yang dikatakan Hasan Al-Basri tadi, aku mendapatkan sebuah kaum di mana mereka sangat menghargai waktu sebanding dengan kalian menghargai dinar-dinar dan dirham-dirham kalian. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Dan waktu bagi seorang mukmin itu terbagi menjadi dua kan. Waktu itu terbagi menjadi dua. Ada yang merupakan asal, ada yang merupakan cabang. Yang merupakan asal, bahwa asal diciptakan waktu oleh Allah untuk kita, untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu asalnya kita diciptakan. Dan diciptakan waktu kepada kita, asalnya kita disuruh menggunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla.
Adapun cabangnya, boleh jadi mungkin kita untuk melampiaskan syahwat kita tetapi kepada perkara-perkara yang mubah, seperti menikah, punya anak, berdagang, itu kan butuh waktu juga. Ya. Masalahnya sekarang ini kita justru mementingkan cabang dan melupakan asal. Harusnya kan asal dulu. Asal kita diciptakan dan juga Allah berikan waktu kepada kita itu untuk ibadah. Itu asalnya. Adapun cabangnya kemudian kita habiskan waktu dengan perkara-perkara mubah. Jangan cerita haram, perkara-perkara mubah dulu. Dengan menikah, dengan punya anak, dengan ngobrol sana, ngobrol sini, berkawan, jalan sana, jalan sini, kuliner, dan lain sebagainya. Anggaplah yang mudah-mudah. Tapi kebalikannya justru hari ini justru yang cabang dijadikan asal, yang asal pula dijadikan cabang. Kita lupa bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah, tetapi yang kita ingat cabangnya, kita gunakan waktu untuk perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Apalagi kemudian sampai menghabiskan waktu-waktu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Lalu apa maknanya? Saya cerita tentang keutamaan waktu dan juga pentingnya sebuah waktu bagi seorang mukmin ini. Karena pergantian tahun yang kita lalui dari kemarin tahun 1444 Hijriah dan sekarang menjadi 1445 Hijriah. Artinya jangan sampai kemudian tahun ini tidak lebih baik daripada tahun kemarin. Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halik. Apa kata Imam Ghazali? Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, beruntunglah dia. Siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, rugilah dia. Siapa yang hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, binasalah dia. Lihat bagaimana dalamnya perkataan Imam Ghazali ini. Siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, berarti orang beruntung dia. Artinya dia bisa mengambil pelajaran dari waktu yang sudah berlalu bagi dia. Siapa yang hari ini sama saja, enggak ada perubahan, ya enggak menambah kebaikannya, enggak menambah pula keburukannya, sama saja begitu aktivitasnya, maka rugi dia, karena dia tidak bisa mengambil pelajaran dalam hidupnya tuh. Berjalannya waktu artinya kan, kalau orang naik kuda balap ikhwan, tentu semakin dekat dengan finish itu akan semakin cepat memacu supaya dapat juara. Artinya ketika bertambahnya waktu, kemudian berkurangnya usia kita, dekatnya dengan ajal, harusnya kan semakin dipacu tuh. Ya. Kalau sama saja apa bedanya? Makanya kemudian Imam Ghazali mengatakan, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halik. Barang siapa yang hari ini justru lebih jelek kondisinya dibandingkan hari kemarin, binasa orang ini. Maka dari sini ikhwatu fiddin, doa yang selalu dilupakan oleh kita. Harusnya ketika pergantian tahun baru kita katakan apa? Allahumma ij'al yaumana khairan min amsina, waj'al ghadana khairan min yaumina, wa ahsin akibatana fil umuri kulliha, wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Begitulah para ulama mengajarkan doa kepada kita. Ya Allah, jadikan hari ini tahun baru lebih baik daripada tahun kemarin. Ya Allah, jadikan besok lebih baik daripada hari ini. Ya Allah, perbaikilah akibat setiap perkara-perkara yang pernah aku lakukan, dan berikan pahala, dan jauhkan kami dari setiap kehinaan dunia dan azab akhirat. Itulah doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Rasul SAW apabila para sahabat Rasul apabila terjadi pergantian tahun itu atau pergantian bulan, mereka mengatakan apa? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu doa yang harus kita ucapkan harusnya ketika pergantian tahun, baru minta kondisi kita lebih baik dibandingkan kemarin. Ini sebagai muqaddimah. Kalau mau kidulnya panjang berarti isinya lebih panjang. Ya. Ngantuk nggak apa-apa, asal jangan tidur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa pergantian tahun itu identik dengan kalender Hijriyah. Dari mana munculnya Hijriyah ini? Ini yang kita akan sedikit bentangkan supaya kita mengambil pelajaran ma'al hijrah. Dahulu di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu hari menerima surat resmi lah, surat negara dari daerah ke pusat. Lah surat itu yang menulis adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Surat kenegaraan. Biasa kan murasalah dari daerah ke pusat kan itu. Karena di zaman Umar itu Islam sudah terbentang sampai ke daratan Persia. Ya, ke Yaman, ke Mesir, kemana-mana. Sehingga wajar kemudian orang-orang yang dipilih oleh Umar untuk menjadi gubernur di daerah-daerah itu, mereka akan melaporkan sesuatu kan ke pusat. Lah karena di zaman itu belum ada tahun, mungkin tanggal sudah ada, hari sudah ada, bulan sudah ada, tahunnya pula yang tak ada. Tahunnya yang tak ada. Karena di zaman itu, apalagi di zaman Nabi SAW, tahun itu biasanya disandarkan kepada setiap peristiwa dan kejadian besar yang terjadi sebelum lahir seseorang. Jadi umpamanya kalau terjadi wabah, kemudian banyak orang meninggal, boleh jadi mungkin 50 hari setelah terjadinya wabah yang banyak orang meninggal itu, lahirlah kita di situ. Berarti nanti tahun kelahirannya disebut tahun wabah. Nah, gitu ya. Seperti ketika Nabi SAW meninggal pamannya Abu Talib dan juga Khadijah dalam satu waktu, dalam satu tahun, maka tahun kematian Abu Talib dengan kematian Khadijah disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Ya. Atau sebelum lahirnya Nabi SAW 50 hari terjadi perang gajah. Abraha menyerang Mekah kan begitu ya. Akhirnya kemudian Allah katakan wa arsala alaihim tayran ababil. Allah hancurkan mereka dengan burung-burung ababil. Akhirnya Allah binasakan tuh pasukan gajah tuh. Maka 50 hari atau 1 bulan setengah kurang lebih lahirlah Nabi SAW. Lah lahirnya Rasul SAW selalu dinisbatkan kepada tahun gajah, karena memang belum punya tahun kita. Kebanyakan di zaman dulu itu masih mengacu kepada tahun yang dibuat oleh orang-orang kafir, ya, mengadopsi dari orang-orang Romawi menggunakan penanggalan Masehi. Sehingga kemudian di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari ini berada di Syam. Dia mengirim surat kepada Umar bin Khattab dan tidak ditulis tahunnya, tanggalnya, bulannya ditulis, tahunnya tak jelas. Tahun apa ini kan begitu. Sehingga Umar tidak tahu ini surat kapan, apa surat tahun kemarin, apa surat tahun ini, karena tidak jelas tahunnya. Ya. Makanya kemudian akhirnya karena ketidakjelasan itulah, maka akhirnya para sahabat pun berkumpul datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an supaya Amirul Mukminin membuat penanggalan bagi Islam. Kalau bisa Islam punya almanak sendirilah, jangan mengikuti kepada almanaknya orang-orang Romawi menggunakan almanak Masehi. Berkumpul para sahabat.
Akhirnya di antara mereka ada yang berusaha untuk memberikan ide, bagaimana kalau seandainya kita buat penanggalan dalam Islam, tahunnya dimulai dari kelahiran Nabi. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu an kayaknya kurang setuju, maka ditolak pendapat itu. Kemudian akhirnya diajukan, bagaimana kalau seandainya dimulai daripada turunnya wahyu, nuzulul Quran. Tapi Umar pun nampaknya tidak setuju. Coba kalau seandainya dari nuzulul Quran, kan nanti tahunnya bukan tahun Hijriah tapi tahun nuzulul Quran. 1 nuzulul Quran, 2 nuzulul Quran, kan begitu ya? Ya. Atau kalau dari kelahiran Rasul jadi 1 maulid, 2 maulid gitu ya. Kemudian sebagian mereka mengatakan, bagaimana kalau seandainya dari kematian Rasul saja? Tapi Umar bin Khattab juga kayaknya kurang setuju. Coba kalau dari kematian Nabi SAW, itu bukan tahunnya, bukan 1 Hijriah, itu jadi 1 takziah jadinya. Ya, takziah orang mati kan sedih aja kan. Nggak ada orang bahagia lagi. Mungkin kalau dari kelahiran Rasul nggak ada tuh main petasan tuh. Ya, pergantian tahun tuh nggak ada orang makan-makan, yang ada nangis aja kan. Ini tahun baru takziah ini kan. Orang mati ini jangan dirayakan kan itu ya. Akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan Utsman bin Affan memberikan ide, bagaimana kalau diambil dari hijrahnya Nabi. Dan ada yang mengatakan itu pendapat Umar sendiri. Alasannya kenapa? Karena hijrah itu adalah farraqat bainal haqqi wal batil. Umar setuju. Kenapa Umar setuju dengan hijrah Nabi? Kata Umar radhiyallahu an, karena hijrah itu membedakan antara hak dan yang batil. Farraqat bainal haqq wal batil. Karena dengan hijrah itu terpisahkan mana yang hak, mana yang batil. Di mana dulu kaum muslimin tertindas di kota Madinah, di kota Mekah, setelah hijrah ke kota Madinah menjadi berkuasa, merdeka. Ketika di Mekah, mereka tidak bisa mengamalkan ibadah sesuka mereka, kan begitu, karena mereka akan dirongrong oleh penduduk Mekah. Tapi ketika sampai kemudian di kota Madinah, mereka beribadah sebebas-bebasnya mereka. Di Mekah kaum muslimin tertindas. Ketika di Madinah mereka kuat dan bisa menyerbu balik. Akhirnya terjadi Fathu Mekah. Di Mekah tidak punya negara, di Madinah akhirnya punya negara walaupun berbasis kota. Di Mekah tidak bisa melancarkan Islam sesuka hati, tapi di Madinah Rasul bisa menyebarkan Islam ke seantero dunia. Disuratinya Raja Romawi Herakli, disuratinya Raja Persia Kisra, disuratinya Muqawqis yang ada di Mesir, sampai ke Ethiopia Najasyi kan itu ya. Sampai akhirnya Islam berkembang dari kota kecil Madinah Al-Munawwarah sampai ke seantero dunia, sampai ke Masjid Al-Fajri. Ya kan? Ini faedah hijrah namanya. Makanya Umar senang tuh dengan kalimat hijrah. Aku setuju. Kita ambil dari hijrahnya Nabi. Makanya kita kenal 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, sekarang sudah 1445 Hijriah. Artinya sudah 14 abad kita berpisah dengan Nabi SAW. Masalahnya, sering saya ulang-ulang ikhwan, terjadinya hijrah Nabi SAW, biar antum paham, itu di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu terjadi 3 peristiwa besar dalam sejarah. Kalau kita masuk di bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan 3 sejarah. Pertama, lahirnya Rasul. Yang kedua, hijrahnya Rasul. Yang ketiga, wafatnya Rasul. 3-tiganya terjadi di Rabiul Awal. Seolah-olah bulan Rabiul Awal ini menyingkat sejarah awal, tengah, akhir. Lahir, hijrah, wafat. Dan itu kan globalnya kehidupan Nabi. Pertanyaannya, kenapa tahun baru hijrah itu, tahun baru Islam ini, tidak diambil di bulan Rabiul Awal? Kan peristiwa hijrah itu kan di Rabiul Awal kan? Harusnya tahun baru Islam itu jatuhnya 1 Rabiul Awal kalau melihat sejarah hijrah. Karena terjadinya hijrah itu bukan di Muharram. Muharram tidak ada sejarah hijrah. Walaupun bulan Muharram sendiri memang bulan yang sangat mulia, termasuk Ashhurul Hurum, berkaitan bukan hanya umat Islam tapi umat-umat dulu. Tapi Rasul tidak pernah hijrah di bulan Muharram.
Rasul itu hijrah di bulan Rabiul Awal. Kenapa tidak 1 Rabiul Awal tahun baru Islam itu? Kenapa 1 Muharram? Ini kan pertanyaannya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya semua kembali kepada ijtihad. Karena tidak ada dalilnya, baik Quran ataupun sunnah. Dan 1 Muharram ini ijtihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu ada alasannya. Kenapa Umar memilih 1 Muharram? Ya. Karena untuk memberikan informasi sebuah keputusan yang disidangkan paripurna kalau zaman sekarang, karena kan yang rapat kan presiden, Umar, menteri-menteri yang rapat kan, ya samalah dengan sidang paripurna kan itu. Cuman kan skalanya kan kecil gitu ya. Jadi untuk menyebarkan informasi putusan bahwa kita sepakat orang Islam harus punya penanggalan sendiri, tidak perlu mengekor kepada Romawi ataupun Persia ataupun kepada agama-agama di luar Islam, susah untuk menyampaikan ini. Kalau seandainya kemudian disebarkan, pamannya saya utus kamu sebarkan di sana, mungkin jalan dari Madinah ke Syam aja udah sebulan, belum lagi masuk kampung-kampungan, repot kan itu ya. Akhirnya Umar radhiyallahu mengatakan, biar tidak repot memberitakan bahwa Islam sudah punya penanggalan, nunggu musim haji. Kalau musim haji itu tidak perlu diundang, orang datang sendiri. Orang mau haji kan dari seantero dunia pasti orang haji. Ya. Di zaman Umar radhiyallahu pasti dari mana-mana pasti akan ada orang haji sebagai perwakilan dari daerah-daerah kan. Jadi Umar berpikir, bagaimana kalau seandainya kita umumkan di musim haji? Dan musim haji itu di awal dari Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu namanya Asyurul Hajj, namanya bulan-bulan haji. Orang berangkat dari Syawal, kemudian pelaksanaannya di bulan Dzulhijjah. Mulai dari tanggal 8 berakhir di tanggal 13 hari tasyrik. Kemudian setelah tanggal 13 otomatis mereka pulang. Dan akan sampai di daerah-daerah mereka pasti setelah Dzulhijjah masuk Muharram. Sehingga mereka bisa menginformasikan sepulangnya mereka dari haji ke daerah-daerah masing-masing bahwa Amirul Mukminin sudah menentukan penanggalan Islam. Maka dari sini tertetapkan bahwa tahun baru Islam dimulai dari 1 Muharram. Itu yang ijtihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kalau kita sudah tahu siapa yang menciptakan penanggalan Islam pertama kali, maka kita katakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam rangka apa? Tentu tidak lain dalam rangka menyelisihi orang-orang kafir, dan itu bentuk kejayaan Islam. Dan lebih pas lagi, memang Umar bin Khattab radhiyallahu cerdas orangnya. Tidak diambil dari kelahiran, tidak diambil dari kematian, tidak diambil daripada nuzulul wahyu, atau mungkin tidak diambil dari peperangan Rasul. Pamannya diambil dari peperangan Rasul, perang Badar. Jadinya kan 1 Badar, 2 Badar, 3 Badar kan itu jadinya ya. Tapi diambil dari hijrah memang sudah pas. Kenapa? Karena banyak pelajaran yang kita bisa petik dari hijrahnya Nabi SAW. Sedikit kita akan cerita hijrah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ini sebenarnya bukan hanya dilakukan Nabi kita Muhammad SAW saja, tidak. Sejak dulu hijrah itu sudah ada. Seperti hijrahnya Ibrahim dari Irak menuju Palestina. Karena sudah tidak bisa berdakwah di Irak kan, ngelawan Namrud tidak bisa. Terpaksa harus mencari daerah baru. Kemudian hijrahnya Lut dari Sodom ke Palestina. Ya. Hijrahnya Nabi Musa dari Mesir ke Madian. Banyak para nabi dahulu itu sudah berhijrah. Termasuk juga Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan hijrahnya Nabi kita ini akhtarul hijrah, kata para ulama, sebahaya-bahaya hijrah dibandingkan Lut, dibandingkan Ibrahim, dibandingkan Musa. Sebahaya-bahaya hijrah itu adalah hijrahnya Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Diawali Nabi SAW melihat para sahabat yang hari-hari mendapatkan siksaan orang-orang Quraisy, ini luar biasa. Dari
siksaan lisan dengan ejekan-ejekan sampai kepada fisik, sampai kepada nyawa. Seperti keluarga Ammar bin Yasir kan dibantai itu oleh Abu Jahal. Kemudian Bilal disiksa. Kemudian Khabbab bin Arat disiksa, dan banyak para sahabat yang kemudian tidak lepas daripada siksaan-siksaan orang-orang Quraisy, belum lagi ejekan. Maka Nabi SAW memerintahkan, karena ketika itu belum ada tempat yang Allah perintahkan secara khusus untuk hijrah, maka Nabi SAW beristihad. Kayaknya kalau sahabat ini hijrah ke Ethiopia itu lebih baik. Kenapa? Karena di Ethiopia itu ada raja walaupun dia Nasrani tapi adil. Namanya Ashama ibn Afjur atau dikenal dengan Najasyi. Maka sahabat pun kemudian hijrah pertama kali ke Habasyah. Hanya berapa belas orang. Kemudian sempat pulang ke Madinah dan melakukan hijrah kedua kalinya dan membawa puluhan orang, lebih banyak lagi. Baru setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasul untuk hijrah, dan Allah sudah menentukan tempat hijrah di mana seluruh kaum muslimin harus hijrah ke tempat itu. Maksudnya Madinah Munawwarah. Jadi diriwayatkan satu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ini ingin hijrah bersama para sahabatnya ke Habasyah. Karena kan dilihat banyak para sahabat yang kemudian mereka hijrah ke Habasyah. Jadi adalah keinginan Abu Bakar untuk hijrah. Sudah dibawa perbekalan di atas unta gitu ya. Kemudian uangnya sudah dibawa semua. Berjalanlah Abu Bakar di atas untanya mengarah ke Habasyah. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan dihadang oleh tokoh Arab namanya Ibnu Diginah. Kata Ibn Diginah, dia mengatakan, wahai Abu Bakar, hendak kemana kau pergi? Kata Abu Bakar, aku ingin beribadah dengan tenang dan aku akan tinggalkan Mekah, karena penduduknya mereka membenci diriku dan dakwahku. Maka Ibn Diginah mengatakan, ya Abu Bakar, orang sepertimu tidak layak keluar dan tidak layak dikeluarkan dari Mekah, karena engkau orang baik, engkau suka menjamu tamu, lisanmu juga jujur. Dipuji habis sama Ibn Diginah ini. Akhirnya kata Ibn Diginah, sudah, kau balik lagi ke Mekah, aku yang menjamin kamu, siapapun tidak boleh menyentuh kamu, katanya. Akhirnya Abu Bakar pulang lagi karena rayuan Ibn Diginah. Ibn Diginah ini musyrik tetapi baik ya. Lah akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membuat masjid ataupun musola di luar rumah. Kemudian kalau malam dia sholat di situ, dan kalau dia sholat disaksikan oleh orang-orang musyrik itu ya. Jadi orang-orang musyrik, pembesar-pembesarnya ini merasa kecewa. Kenapa Abu Bakar kok bisa ibadah di luar rumah? Kemudian dibacakan Quran. Nanti bagaimana kalau orang-orang yang nonton itu terpengaruh, kan begitu? Harusnya dia sholat di dalam rumah lah, ngapain di luar rumah, katanya. Akhirnya proteslah orang-orang ini, pembesar-pembesar Quraisy ini datang kepada Ibn Diginah. Akhirnya Ibn Diginah menegur Abu Bakar sampai 3 kali. Tapi Abu Bakar mengatakan, tidak, aku ingin sholat di sini. Kalau engkau memang khawatir dengan kondisiku, wahai Ibn Diginah, aku cabut perlindunganmu kepadaku dan aku hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekelas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah tidak nyaman hidup di Mekah, dan dia orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk hijrah ke kota Madinah. Diizinkan hijrah. Kenapa dipilih kota Madinah? Ya, kenapa mesti kota Madinah? Pertama karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan jemaah haji dari Yathrib atau Madinah, kemudian mereka tertarik masuk Islam, kemudian mereka pun melakukan pembayatan 2 kali yang disebut dengan Bai'ah Aqabah pertama dan Bai'ah Aqabah kedua. Akhirnya dikirimlah Mus'ab ibn Umair untuk berdakwah ke kota Yathrib. Berhasil, sampai 2 tokoh Yathrib masuk Islam, Sa'd ibn Ubadah dan Sa'd bin Mu'ad ya. Makanya kemudian Nabi SAW berpikir bahwa berdakwah di kota Madinah lebih asyik, lebih enak, lebih bisa menerima. Karena Rasul pernah hijrah juga ke Taif, ditolak orang-orang Taif. Ketika kemudian mendengar keberhasilan Mus'ab ibn Umair, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa Madinah adalah negeri yang layak untuk hijrah. Ditambah-tambah memang Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk hijrah ke Madinah.
Maka dari situlah resmi bahwa Madinah tempat bertolak hijrah seluruh sahabat Rasul, baik yang dari Mekah ataupun yang dari Habasyah, disuruh gabung ke Madinah. Maka terjadilah hijrah di sini. Yang menarik di sini, ikhwan, dalam hijrah ini, semua yang terlibat dalam hijrah ini, tidak ada satupun sahabat Rasul kecuali Abu Bakar dan keluarganya. Seolah-olah hijrah ini pahalanya untuk siapa? Keluarga Abu Bakar. Ya. Karena tidak ada sahabat yang mengikuti hijrah Rasul, maksudnya berdua dengan Rasul atau menyediakan perbekalan Rasul atau ikut mentakhtid, musyawarah gimana jalannya harus kemana dan begitu seterusnya. Tidak ada kecuali Abu Bakar dan keluarganya. Pertama Abu Bakar yang menemani hijrah. Ya. Yang kedua Asma bintu Abi Bakar yang menyediakan makanannya. Kemudian yang ketiga Abdurrahman ibn Abi Bakar sebagai informannya. Kalau ada masalah-masalah maka langsung dihabarkan kepada Nabi SAW dan ayahnya Abu Bakar. Kemudian juga yang menjadi pengintainya adalah Amir ibn Fuhairah, seorang budak yang dimerdekakan Abu Bakar, disuruh menjadi penggembala kambing, mengikuti perjalanan dari belakang. Jadi kalau ada musuh, pergerakan musuh, dia akan kasih kode. Kemudian juga orang bayaran Abu Bakar namanya Abdullah ibn Fuhairah. Ya. Jadi Abdullah ibn Fuhairah ini dialah yang kemudian menjadi penuju jalan. Walaupun dia orang kafir tapi amanah. Makanya kalau kita lihat yang terlibat dalam hijrah itu semua adalah kebaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ketika Abu Bakar hendak memberikan semua hartanya di atas tundangan unta Rasul, Abu Bakar belikan unta terbaik, kemudian bekal terbaik. Kata Nabi SAW, semua unta dan perbekalannya hutang, nanti aku bayar. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW kalau bisa jangan punya hutang kepada Abu Bakar begitu ya. Tapi dilihat di sini bagaimana anak-anak muda sangat berperan. Semua anak muda sini. Abdurrahman anak muda, Asma anak muda, kemudian Amir ibn Fuhairah anak muda, kemudian Abdullah juga penunjuk jalan juga anak muda kan itu. Semua anak muda terlibat di sini. Jadi hijrah itu sebenarnya hakikatnya kebangkitan anak-anak muda. Kebangkitan anak-anak muda itulah kenapa kemudian momen hijrah ini banyak pelajaran yang luar biasa. Salah satunya adalah at-tadhiyah. Bagaimana Rasul, Abu Bakar dan para sahabat mereka mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan. Ya, pengorbanan dan juga al-isar. Kata para ulama at-tadhiyatu wal-isar. At-tadhiyah pengorbanan orang-orang muhajirin, dan isar adalah pengorbanan orang-orang Ansor. Maksudnya pengorbanan orang-orang muhajirin termasuk Rasul, Abu Bakar dan seluruh para sahabat yang lainnya, mereka rela meninggalkan rumah mereka, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan usaha mereka, meninggalkan harta mereka, rumah mereka, tanah mereka, sebagiannya kemudian dijarah orang-orang kafir. Tidak ada masalah. Tetapi memperjuangkan Allah dan Rasulnya lebih berharga dibandingkan dunia. Ini kan kalau tidak ada pengorbanan tidak bisa orang hijrah, ikhwan. Nggak bisa orang hijrah tuh. Macam mana antum saja umpamanya kan mikir nih mau nyekolahkan anak umpamanya jauh-jauh tuh. Kadang-kadang istri janganlah terlalu jauh, yang dekat-dekat sini aja. Nggak bisa kita berkorban. Ya kan? Susah kita berkorban itu. Jangankan itu gitu, sedekah sajalah gitu ya. Uang dompet banyak tuh. Isinya kadang-kadang ada 2-3 juta. Tapi kalau kontak impak lewat, apa yang terjadi? Milihnya tuh lama kan. Merah lewat kan itu. Iya, hijau lewat. Yang gambar pedang pula yang ditarik. Gitu kan. Itu kadang-kadang pengorbanan kita ini agak sulit sedikit gitu ya. Dalam masalah-masalah sepele saja. Kadang kita ini naik motor kemana gitu kan. Nampaklah di tengah jalan tuh ada batu. Untuk berhenti sejenak tuh, untuk ngambil batu kemudian disisihkan ke pinggir supaya orang nggak celaka. Nggak juga, lewat aja di situ. Itu yang kecil tuh. Atau mungkin punya tetangga ada yang sakit dan kita punya kendaraan, ya kadang-kadang dibiarin saja. Kita tidak tahu tetangga itu punya uang atau enggak untuk nyewa Gokar atau Gojek. Kadang-kadang kita cuek saja. Itu yang sakit-sakit tetangga, bodoh amat katanya. Kan gitu ya kadang-kadang. Itu
disitulah kekurangan kita. Yang remeh-temeh saja kadang-kadang tidak bisa kita lakukan. Mau hijrah seperti para sahabat, nggak yakin kita kan itu. Apalagi mental kita gitu yang hubud dunya wa karahiyatul maut ini kan. Mau diajak hijrah mikir tuh rumah baru dibangun ini. Masa ditinggal kan? Ini tanah ini baru diurus sertifikatnya mau diambil. Enak kali kan gitu. Nggak bisa ya. Tapi lihat para sahabat itu memang dari sini juga makanya ada hikmah yang luar biasa. Bagaimana para sahabat Nabi SAW itu mereka meyakini bahwa nilai badan, harta, keluarga, dunia tidak lebih mulia dibandingkan agama. Itulah kesimpulannya. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian singkat cerita, Nabi SAW ketika pagi-pagi buta datang ke rumah Abu Bakar. Kemudian sampailah siang hari, dan orang Arab itu tidak pernah keluar di siang hari. Kemudian masuk ke rumah Abu Bakar membisikkan bahwa dia akan hijrah. Maka Abu Bakar mengatakan, as-suhbatu suhbatu ya Rasul. Rasul izinkan aku menemani wahai Rasul. Kata Rasul SAW, as-suhbatu suhbatu ya Abu Bakar. Ya, kau akan menemaniku. Ketika itu Abu Bakar menangis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguh aku tidak pernah melihat orang dalam satu waktu bahagia dan dia bisa menangis kecuali ketika aku melihat ayahku Abu Bakar menangis, katanya. Lah Rasul itu ketika mau ngomong seperti itu agak segan karena di ruangan itu ada dua putri Abu Bakar, Asma dan Aisyah. Ya, kata Rasul, keluar, ini empat mata masalahnya. Kata Abu Bakar, biarkan, mereka anak-anakku. Masalahnya Abu Bakar itu kan punya ayah namanya Abu Kuhafa, orangnya sudah tua, renta dan buta dan belum masuk Islam. Mendengar bahwa Abu Bakar itu membawa seluruh hartanya untuk mendanai hijrahnya Nabi SAW, sempat dia marah. Dia panggil Asma dan mengatakan, ya Asma, apakah ayahmu Abu Bakar itu membawa emasnya? Karena ingat Abu Bakar itu kan dikenal dengan tajirul zahab. Dia pedagang emas. Bisnisnya Abu Bakar itu pedagang emas, tajirul zahab. Jadi Abu Kuhafa ngomong, apa emas-emasnya dibawa semua sama anakku, katanya. Wahai Fatimah. Fatimah cerdas. Diambilnya karung, diisinya batu, kemudian diletakkan di depannya Abu Kuhafa. Namanya Abu Kuhafa ini kan buta. Dirabakan, nah tengok masnya masih banyak, katanya. Padahal isinya batu koral. Kan itu kan dibohongi sama Asma kan gitu ya. Nah, akhirnya kemudian Abu Bakar dan Nabi SAW pun hijrah, tapi tidak pernah meninggalkan Mekah selama 3 hari. Sengaja Nabi tidak langsung ke kota Madinah, tapi Nabi SAW memang dengan Abu Bakar itu sudah merancang sedemikian rupa gitu ya, supaya tidak diketahui, tidak dikejar, dan tidak didapati oleh orang-orang musyrik. Dan ini menunjukkan apa? Puncak daripada tawakal. Tawakal itu tidak harus dengan doa melulu, tidak, tetapi harus mengambil akhdhu bil asbab, ya, mencari sebab, ya. Nabi pun harus mencari sebab. Jalannya kemana, bagaimana supaya tidak dikejar, sembunyi di mana, kira-kira aman, semua diperhitungkan tuh. Makanya kalau antum kemudian usaha, sudah berdoa kepada Allah, kemudian dirancang secara matang, pasti akan berhasil. Ya kalaupun tidak berhasil, ya sudah nasib lah gitu. Kan itu ya. Tapi umumnya kalau sudah dirancang sedemikian rupa, kemudian tawakal kepada Allah, insya Allah pasti berhasil. Kadang-kadang kita ini modal ada, tawakal tak ada, ya kan? Modal sudah ada, ketika mau diajak usaha maju mundur, cemana kalau nggak laku, rugi pula saya nanti, habis duit nggak jadi, ya kan? Tawakalnya kurang. Tawakal pula tinggi, pengen usaha, modal tak punya. Kan gitu, ada orang kayak gitu ya. Tapi kalau tawakalnya sudah ada, modalnya sudah ada, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena keberhasilan itu dari dua, doa dan usaha, ya. Maka Rasul mengajarkan itu, karena sebenarnya kalau Allah mau, ngapain Rasul harus berjalan berhari-hari dari Mekah ke Madinah? Datangkan buruk sajalah sebentar, pinjamkan buruk, langsung ke Madinah. Pusinglah orang-orang itu kan. Kan ketika peristiwa Isra Mi'raj pakai buruk kan, sebentar saja dari Mekah ke Palestina. Kenapa kemudian dalam peristiwa hijrah ini Rasul tidak pakai buruk? Padahal kalau pakai buruk sejauh mata memandang sudah sampai di Madinah. Di sini ada pelajaran bahwa Nabi SAW ingin memberikan pelajaran kepada kita tentang
kekuatan tawakal, dan kekuatan akhdhu bil asbab, mencari sebab. Ya, mencari sebab diajarkan di sebuah syariat bagi umatnya. Lah ketika Nabi SAW berada di gua itulah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu selama seperjalanan itu karena cintanya dengan Nabi, ya, maka Abu Bakar terkadang jalan di depan, jalan di belakang, jalan di samping kiri, jalan di samping kanan gitu. Sampai Rasul heran. Rasul, Abu Bakar, kenapa kau seperti ini jalannya, kadang di kiri, di kanan, depan, belakang, ya. Kata Abu Bakar, tidak. Kalau seandainya ada musuh datang dari sebelah kiri, maka aku dulu yang akan menghadapinya sebelum dirimu. Jadi dari mulai perjalanan saja udah nampak tuh bagaimana ketakutan Abu Bakar kalau terjadi sesuatu dengan Nabi. Sampai ketika ada gua saja, masuk gua Sur, Rasul dilarang untuk masuk kan, dibersihkan dulu, takut ada ular, ada kelajengking, ada apa kan itu. Baru kemudian setelah dipastikan aman, baru dibentang di situ tikar. Kemudian Rasul tidur. Rupanya ada satu lubang lah yang lupa oleh Abu Bakar disumpal tuh. Terpaksa disumpal dengan kakinya. Rupanya dalam lubang itu, dalam riwayat ada af'a, itu ada ular, ada yang mengatakan kalajengking, disengatnya pula Abu Bakar. Masalahnya Rasulullah SAW sedang tidur dan kepalanya di pahanya. Sempat menjerit-jerit kan, Rasulullah SAW kan kaget kan itu ya. Tapi ditahannya Abu Bakar itu sampai akhirnya berkeringat, menangis karena sakitnya sengatan kalajengking itu. Tapi bagaimanapun Rasul tahu, karena Rasul itu salah satu kekhususannya matanya tidur tapi hatinya bangun. Tahu jadinya. Kalau kita kan dua-duanya tuh, hatinya tidur, matanya tidur, gak bangun-bangun. Kan gitu. Itu kalau kita kan. Jadi Rasul tuh terbangun gitu ya. Subhanallah, ketika melihat menggigil Abu Bakar, Rasul tahu paling Abu Bakar ini tersengat sesuatu. Maka disitulah tampak mukjizat Nabi SAW. Apa itu? Langsung Rasul meludahi bekas gigitannya itu, langsung sembuh ikhwan. Subhanallah. Ya. Dan antum tak boleh nyoba-nyoba. Ya. Sini saya ludahi kan. Makin diopname kan gitu ya. Artinya bahwa di sini mukjizat Nabi SAW baru kemudian setelah 3 hari, itu pun selama dalam gua itu mereka tidak bisa keluar tuh. Dan hampir-hampir juga musuh itu mendekati gua itu. Sampai kata Abu Bakar, kalau seandainya kaki kita keluar saja ke pintu gua, tentu musuh itu akan melihatnya. Berarti memang sempit sekali gua itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih, Allah bersama kami. Dan kalau Allah sudah bersama kita, maka pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah selama dalam gua itulah makanya yang berperan di sini anak-anaknya Abu Bakar. Abdurrahman, bayangkan, dia harus memperhatikan seluruh gerak-gerik musuh-musuh yang ada di Mekah itu. Karena ketika kemudian orang-orang itu mendengar banyak para sahabat Nabi SAW yang sudah hijrah, malam ini 10 orang, besok 15 orang, besok 20 orang, besok 3 orang. Dengarlah orang-orang musyrik ini bahwa banyak pengikut Rasul itu pada pergi sedikit-sedikit dari Mekah ke Madinah. Ini kalau dibiarkan, ini bahaya. Akhirnya Abu Jahal CS ini buat rapat di sebuah tempat namanya Darun Nadwa. Celakanya iblis pula hadir di situ. Iblis hadir di situ. Tasyakul, beralih rupa seperti orang tua dari Najd. Pura-pura ikut rapat. Bayangkan kalau rapat ada iblisnya, kacau nggak tuh? Pasti kacau lah kan gitu ya. Akhirnya kemudian masing-masing kemudian memberikan ide kan. Tapi idenya akhirnya yang diterima idenya Abu Jahal dan mengatakan, malam ini kita akan bunuh si Muhammad. Orang mengatakan, ya Abu Jahal, kalau kita bunuh si Muhammad, bangkit nanti orang-orang Quraisy itu, kita akan perang saudara. Ya, kata Abu Jahal, gampang itu. Kita kan ada 18 kabilah. Masing-masing kabilah kita kirim anak-anak muda terbaik, bantai sama-sama. Mau kisah sama siapa? Melawan 18 kabilah, ujung-ujungnya bayar diat. Kita kasih 100 ekor unta. Selesai. Kata iblis, sodakta, aku benar. Aku ikut pendapatmu. Oh, bayangkan, iblis saya ikut pendapat Abu Jahal. Coba bayangkan. Bukan dibalik kan begitu. Akhirnya betul malam itu dikerahkan anak-anak muda terbaik dari 18 kabilah untuk menyerbu Nabi. Lah Nabi SAW itu sedang berada di rumahnya. Maka dia mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, ya Ali, nim ala firasi, kau tidur di tempat tidurku, dan pakailah selimut yang biasa ku pakai supaya orang-orang menyangka itu aku. Ya, bayangkan. Dan Ali radhiyallahu an sangat setia dengan Rasul walaupun dia masih muda.
dia menyerahkan nyawanya karena bisa saja rumah itu dibakar atau dihujani panah dan begitu seterusnya. Tapi betul-betul Rasul menjanjikan kepada Ali, tidurlah kau di tempatku, selimutlah dengan selimutku, tidak akan terjadi sesuatu padamu. Itu janji Nabi. Pertanyaannya, kenapa mesti Ali? Kenapa tidak Abu Bakar saja? Dan kenapa Ali tidak protes? Ya Rasul, anak kan masih muda, kenapa harus saya? Kenapa enggak si Umar saja atau siapa kan yang udah tua-tua yang dekat dengan tanah tuh? Enggak juga. Tetap dia cinta dengan Allah dan Rasulnya, siap mengorbankan jiwanya. Ini anak muda luar biasa tuh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lah ketika kemudian betul-betul sudah dikepung, maka Jibril datang memberitahu bahwa musuh sudah ada di sekitar rumahmu. Kau keluar, ambil debu, terbangkan ke langit. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari rumah itu, diambilnya debu, kemudian dilempar ke langit. Datang angin menghampas semua rambut-rambut orang-orang yang sedang meningkar itu, rumah Rasul itu. Tiba-tiba muncul kantuk, karena sebagiannya terkena matanya, ngantuk, akhirnya tidur. Lah Rasul dengan leluasa keluar. Makanya turun surah Yasin ketika itu. Ya, faja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Kami tutup pandangan mereka. Ya. Sampai-sampai ayat ini, zaman dulu saya masih ingat tuh, kalau ingin nyuri katanya, biar enggak kelihatan, baca ayat ini katanya. Kacau pula tuh. Ya tetaplah kelihatan, ya kan, tangkap polisi kan itu. Jadi akhirnya Rasul dengan mukjizatnya bisa keluar tuh. Ketika kemudian anak-anak muda dari kabilah-kabilah yang lain baru datang itu nanya kepada yang ngepung itu, ini sudah jam berapa? Kenapa kau tidak sergap si Muhammad itu? Kenapa masih duduk-duduk di sini? Mereka mengatakan tadi ada debu, kemudian kami dia tidur dulu lah. Kan nampak juga kalau dia keluar katanya. Kemudian diutuslah salah seorang ngintip-ngintip di bilik-bilik itu, oh masih ada. Itu kan dia katanya. Padahal itu Ali. Ya. Sampai akhirnya datanglah Abu Jahal. Keesokan harinya mendobrak rumah itu, rupanya tidak dapati Rasul, yang ada didapati Ali radhiyallahu an. Kata Abu Jahal, "Aina Muhammad? Di mana Muhammad?" Kata Ali, "Saya tidak tahu." Tamparnya Ali. Kemudian ditinggalkan. Kenapa Abu Jahal tidak membunuh Ali? Tidak bisa. Ali ini anak pembesar Arab, Abu Thalib. Ya ditampar pergi gitu saja. Akhirnya kemudian Abu Bakar naik ke Jabal Abi Kubais, bukit yang tinggi. Kata Abu Jahal, siapa di antara kalian wahai orang-orang Quraisy yang mampu menangkap Muhammad hidup ataupun mati, maka bagi dia 100 ekor unta. 100 ekor unta, ikhwan. 1 ekor unta yang sedang, kalau bahasa kitanya tipe B, itu kalau dirupiahkan itu antara 50 sampai 60 juta. Harga 1 unta tuh. Itu yang tipe B tuh. Kalau tipe A, apalagi A1, itu bisa 100 juta tuh. Ya. 100 juta yang gede tuh. Berarti 1 unta itu dapatlah untuk Avanza second tuh. Tahun 2004 lah. Gitu ya. 1 ekor unta, bayangkan dapat 1 Avanza second. Ya kalau mobil Ayla dapat barulah gitu, yang kecil-kecil itu kan, yang harga 110 dapatlah itu 1 Ayla 1 tuh, 1 ekor unta yang gede tuh. Lah kalau 100 ekor unta apa 100 mobil dapat tuh, bisa buka dealer antum. Lah dengan hadiah yang besar, berarti kan kalau seandainya anggaplah yang sedang untanya 50. Ya 50. Kemudian kali 100 sudah 5 miliar ikhwan. Kan banyak duit 5 miliar itu kan. Kalau uang sekarang kan gitu. Siapa yang tidak tergiur? Wah, anak muda sibuklah mencari Nabi SAW itu. Lah ketika Nabi SAW betul-betul sudah meninggalkan Mekah, rupanya adalah satu pasukan Abu Jahal ini berhasil menyusul Nabi, namanya Suraqah ibn Malik namanya. Suraqah ibn Malik. Tapi ketika kemudian hampir menyusul Nabi SAW, tiba-tiba kudanya terperosok, dia pun jatuh, pedangnya mental, kemudian diambil Nabi SAW. Akhirnya Suraqah pun tidak bisa apa-apa. Kemudian Rasul menawarkan keislamannya, tapi Suraqah kemudian menolaknya. Kata Rasul SAW mengatakan, ya Suraqah, kalau engkau mau masuk Islam, saya yakinkan engkau akan dipasangkan baju kebesaran Kisra di badanmu, katanya.
Ini janjinya Rasul kepada Suraqah, kalau engkau masuk Islam, ku janji engkau akan dipasangkan raja baju kebesaran Raja Kisra di badanmu katanya. Bayangkan ikhwan, kalau kita di posisi Suraqah, apa enggak menghayal Nabi itu kan? Dia aja dikejar-kejar, bicara pula Persia ditaklukkan. Kan begitu kan? Wah, ini menghayal, ngelamun gitu kan. Ini dia aja dikejar-kejar, cerita pula Persia negara yang paling besar adidaya di zaman itu. Tapi Rasul bicara dengan wahyu masalahnya. Makanya ketika perang Qadisiyah, betul-betul Kisra dikalahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan pasukannya. Kemudian Baitul Maqdis itu tidak mau diserahkan kuncinya kecuali Umar yang mengambilnya. Maka Umar betul-betul datang dari Madinah ke Syam, mengambil kunci Baitul Maqdis sampai roboh Baitul Maqdis, kemudian diambil baju kebesarannya. Yang pertama kali dipanggil oleh Umar siapa? Aina Suraqah? Mana Suraqah ibn Malik katanya. Datang Suraqah ibn Malik. Pakai katanya. Subhanallah. Benar apa yang disabdakan Nabi kepada Suraqah ibn Malik kan? Setelah dia masuk Islam, betul-betul dipakaikan coba kepada dia. Karena Nabi SAW bukan menghayal, bukan pula meramal. Nabi itu bicara soal wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kemudian di tengah jalan kehabisan bekal juga Rasul dan Abu Bakar, karena memang jalan yang dilalui bukan jalan yang biasa dilalui, lebih jauh lagi gitu, yang menyusuri pantai lagi kan. Jadi makin jauh tuh. Ya perbekalan makin banyak lah. Ketika habis bekalnya, dari kejauhan nampak ada tenda. Rupanya di tenda itu ada satu wanita namanya Ummu Ma'bad, suaminya lagi pergi. Kemudian Nabi SAW ketika itu meminta air susu, tapi tidak ada. Kemudian dia lihat ada kambing-kambing kurus lah kan itu. Kata Rasul, boleh enggak kambing kurus itu saya usap katanya. Akhirnya diusap oleh Rasul tetenya, tahu-tahu gemuk dan penuh air susu tuh. Dan itu mukjizat tuh. Tidak bisa antum melakukan. Antum mau ngoles-ngoles tetap aja enggak akan ada air susunya gitu ya. Jadi ketika kemudian betul-betul kemudian diperah air susu itu, dapat satu baskom ikhwan. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, minum. Kata Abu Bakar, tidak. Bal anta ishrab, engkau saja wahai Rasul. Akhirnya Rasul minum. Setelah minum satu teguk, diserahkan kepada Abu Bakar. Minum wahai Abu Bakar. Kata Rasul, tidak. Bal anta ishrab, engkau saja wahai Rasul. Rasul meneguk lagi satu teguk. Kemudian ketiga kalinya, ishrab ya Abu Bakar. Minum wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, tidak. Bal anta ishrab, bahkan engkau yang minum. Kemudian ketiga kalinya Rasul kayaknya haus gitu minum sampai ya orang haus klak-klak gitu ya kan. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Ketika aku melihat Nabi SAW minum, hilanglah dahagaku katanya. Dia belum minum, tapi sudah hilang dahaganya. Melihat orang lain minum, dia pula yang hilang dahaganya. Kira-kira nih kalau antum di posisi Abu Bakar, ketika haus ada orang minum, mungkin antum udah gelak-gelak, air belum masuk. Tapi udah kayaknya udah gelak-gelak, kayaknya kapan bagian saya, kapan giliran saya kan begitu ya. Tapi lihat Abu Bakar, rasa hausnya terkalahkan dengan kecintaan dan kebahagiaan karena Rasul minum dengan puas. Itu kan luar biasa tuh. Itu bisa dijadikan pelajaran bagaimana kecintaan Abu Bakar kepada Nabi SAW. Kemudian baru Rasulullah SAW pergi dan berhasil sampai di kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, kita tahu bahwa tidak bisa dibedakan mana Rasul mana Abu Bakar. Ya, kadang kan sebagai bentuk tawaduknya Rasul kan gantian. Kadang Abu Bakar di atas unta, Rasul yang jalan. Kadang ya bola balik. Ya begitu. Kemudian juga dari kejauhan nampaknya Abu Bakar itulah Rasulullah. Sehingga Abu Bakar takut salah paham bahwa dia disangka Rasul karena orang Badar enggak kenal dia, dan belum juga berjumpa dengan Rasul kecuali beberapa orang. Akhirnya Abu Bakar pun ketika berjalan sengaja membuka sorbannya, kemudian meletakkan di kepala Nabi. Barulah orang tahu bahwa itulah Nabi dan satunya Abu Bakar. Sampai orang tidak kenal kan itu. Mana Nabi, mana Abu Bakar. Kalau sekarang enggak. Ya, baru RT udah tahu. RT. Ya, belum sebut namanya, saya RT sini katanya. RT sana tuh. Ya udah titelnya. Dulu orang sekarang kadang bangga dengan titelnya kan. Nabi SAW itu sampai ada orang Baduy. Orang Baduy itu, dia datang ke Madinah dan mengatakan, mana si anak putra daripada Abdul Muthalib itu? Mana si anak putra Abdul Muthalib? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata sahabat, yang itu katanya. Oh, yang itu katanya. Lihat bagaimana Arab Baduy enggak kenal Nabi SAW.
Karena Rasul itu dari segi pakaian sama dengan sahabat masalahnya. Sehingga mana Rasul mana sahabat tidak bisa dibedakan tuh. Kalau sekarang kan beda. Ya, kalau dalam satu kesatuan antara jenderal dengan yang pangkatnya palang pintu ini beda kan itu. Berapa bintangnya kan itu. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa tawadhu'nya Nabi SAW, dan di antara pelajarannya di sini bagaimana keikhlasan yang diajarkan Rasul, sehingga hijrah ini menanamkan tawakal kuat, tauhid yang kuat untuk memperjuangkan li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Maka dengan hijrah ini akhirnya Rasul membuat masjid yang tadinya tidak punya masjid, dibuatnya masjid di Kubah, dan Masjid Nabawi didirikan di kota Madinah. Kemudian mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Kemudian juga Nabi SAW menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, sampai akhirnya tersebarlah Islam dan menjadi kekuatan besar. Maka ketika mendekati ajal Nabi SAW di tahun 9, Nabi SAW berhasil kemudian membebaskan kota Mekah. Maka di tahun itu terjadi Amul Wufud, ya, hari di mana dari kabilah-kabilah datang kepada Rasul dan mengislamkan diri-diri mereka, misdaq pembenaran firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tahun baru ini bisa menjadi pelajaran bagi kita lebih baik dibandingkan tahun kemarin, dan fenomena hijrah Nabi SAW menjadikan ibrah dan pelajaran untuk lebih semangat lagi hijrah. Kalau hijrah dari Batam ke Madinah sudah tidak ada lagi, karena Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah. Tetapi hijrah dari yang baik, dari yang buruk ke yang baik gitu ya. Hijrah dari lingkungan yang kita tidak bisa mengamalkan sunnah kepada lingkungan yang bisa mengamalkan sunnah. Kemudian hijrah dari merubah akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik, maka itu akan senantiasa tegak sampai kiamat dibangkitkan. Itulah makna ma'al hijrah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.